Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distania Diana Fitri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya kemarin di PT Aswatama Jaya Mandiri atau yang biasa dikenal sebagai Aswatama Tour and Travel. Nah, setelah saya mewawancarai PT Aswatama Jaya Mandiri ini, saya mendapatkan beberapa poin dari sejarah dari Aswatama Jaya Mandiri, lalu company profile, lalu strategi bagaimana sih caranya agar bisnis tour and travel ini tetap berjalan di saat pandemi seperti ini. Lalu bagaimana sih caranya bersaing dengan travel online. Nah, sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Biro Perjalanan Wisata. Nah, Biro Perjalanan Wisata sendiri itu adalah suatu usaha yang menyediakan jasa perencanaan, perjalanan wisata, dan penyelenggaraan wisata, termasuk pemesanan tiket, akomodasi, serta pengurusan dokumen perjalanan. Nah, masyarakat Indonesia sering sekali salah mengartikan bahwa agen perjalanan wisata dan biro perjalanan wisata adalah dua hal yang sama. Padahal biro perjalanan wisata dengan agen perjalanan wisata adalah dua hal yang berbeda. Di mana agen perjalanan wisata itu hanya menyediakan seperti pemesanan tiket, pemesanan akomodasi, dan juga pengurusan dokumen perjalanan. Mereka hanya sebagai perantara saja. Nah, bedanya apa sih biro dengan agen? Jika biro itu adalah usaha yang menyediakan jasa perencanaannya, jika agen itu adalah perantara dari seorang biro ini. Nah, setelah mengetahui arti dari Biro Perjalanan Wisata, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah berdirinya Aswatama Tour and Travel ini. Nah, bagaimana sih awal mula Aswatama Tour and Travel ini berdiri? Jadi perusahaan ini itu berdiri ketika dua orang owner, yaitu Bapak Muhammad Ihwan Kholik dan juga Bapak Harum Triwahyudi. Mereka bekerja di suatu perusahaan yang sama. Lalu mereka memutuskan untuk resign dan mencoba membuat suatu inovasi sendiri, yaitu mendirikan sebuah perusahaan karena pada tahun 2018 itu di Banyuwangi sendiri itu pariwisatanya sedang naik. Jadi mereka berpikir nih, mereka berpikir untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi, mereka harus membuat inovasi apa nih? Nah, karena di Banyuwangi pada tahun 2018 pariwisatanya yang naik, maka mereka berpikir dan berinovasi untuk membuat sebuah perusahaan sendiri, yaitu membuat Aswatama Tour and Travel ini. Jadi tujuan awalnya itu memang mereka untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Nah, ketika mereka akan mendirikan sebuah perusahaan ini, mereka resign dari kantor mereka sebelumnya. Jadi mereka bekerja sama mendirikan perusahaan Aswatama Tour and Travel ini. Lalu setelah mengetahui sejarah berdirinya, kita masuk ke bagian profil. Nah, PT Aswatama Jaya Mandiri ini adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. PT Aswatama Jaya sendiri itu berdiri sejak tahun 2018 yang berkantor pusat di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Jalan Raya Seraten, Celuring, Banyuwangi. Aswatama Tour and Travel ini memiliki satu kantor cabang, yaitu tepatnya ada di Songgon, dan mereka juga saling bekerja sama untuk memajukan Aswatama Travel ini. Nah, PT Aswatama Jaya Mandiri ini tuh merupakan perusahaan yang didirikan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam dunia pariwisata, tour and travel. Nah, Tour and Travel Aswatama ini memiliki sebuah visi misi nih. Nah, apa sih visi misinya? Visinya adalah menjadi penyedia jasa tur dan travel paling menarik khususnya di Banyuwangi, yang memberikan pelayanan dan pengalaman tak terlupakan kepada pelanggan, praktisi bisnis, dan mitra kami. Nah, jadi mungkin wisatawan pasti sangat mengedepankan yang namanya pelayanan ya. Jika pelayanan bagus, maka wisatawan pasti nanti akan kembali lagi untuk menikmati jasa dari tour and travel tersebut.
Nah, lalu apa sih misinya? Yang pertama yaitu menghadirkan kegiatan operasional dan layanan yang terencana, tepat sasaran, serta pengalaman wisata yang tak ternilai. Yang kedua ada selalu mengutamakan pelayanan bagi pelanggan. Jadi memang pelayanan itu kalau di bidang jasa itu memang hal yang paling penting dan sangat dibutuhkan karena jika pelayanannya sudah tidak memuaskan, maka wisatawan pasti akan memberikan dampak untuk kedepannya. Jadi wisatawan akan memberi penilaian yang buruk dan tidak akan kembali menikmati jasa dari tour and travel tersebut. Nah, ini adalah beberapa armada yang ada di Aswatama Tour and Travel. Yang pertama ada Innova, sewa mobil Innova dengan harga 1 juta itu sudah include dengan driver, BBM, dan juga mobilnya. Nah, yang kedua ada HiS dengan harga 1 juta juga include dengan BBM dan juga mobil dan drivernya. Yang ketiga ada Innova dengan harga 750.000 sudah include dengan driver, BBM, dan juga dengan mobilnya. Ini merupakan armada yang ada di Aswatama Tour and Travel. Jadi sebelum adanya pandemi ini, Aswatama Tour and Travel ini sudah memiliki MOU dengan beberapa perusahaan. Namun setelah pandemi ini, MOU tersebut banyak perusahaan yang mencabut MOU tersebut dan hanya sisa beberapa armada yang ada di Aswatama Tour and Travel ini. Nah, apa saja sih jasa dan layanan yang disediakan oleh Aswatama Tour and Travel? Jadi ada beberapa nih, ada banyak juga jasa dan layanan yang bisa dibeli di Aswatama Tour and Travel. Yang pertama ada tur wisata seluruh Indonesia dan luar negeri. Nah, tur wisata ini tuh merupakan paket unggulan yang ada di Aswatama Tour and Travel, di mana banyak sekali wisatawan yang menggunakan jasa tur wisata ini. Jadi bukan yang lain tidak ada yang meminati ya, namun yang paling unggul di Aswatama Tour and Travel adalah tur wisatanya. Jadi banyak sekali wisatawan, bahkan sebulan itu Aswatama Tour and Travel bisa mengantarkan 3-5 kali pemberangkatan wisatawan sebelum adanya pandemi COVID ini. Nah, yang kedua ada travel shuttle, yang ketiga ada rent private car yang tadi, terus ada ticketing, lalu ada reservasi hotel seluruh Indonesia, ada honeymoon package and study tour, lalu ada kunjungan industri seluruh Indonesia, dan juga EO atau event organizer. Nah, ini yang sangat ditunggu-tunggu ya. Apa sih strateginya hingga bisa bertahan di masa pandemi? Padahal banyak juga tour and travel yang sudah tutup, yang sudah tidak beroperasi, yang mengalami kebangkrutan. Banyak sekali. Tidak hanya tour and travel, di masa pandemi seperti ini tuh banyak sekali sektor yang mengalami dampak yang negatif. Jadi pasti perusahaan itu memiliki beberapa strategi tersendiri untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi Aswatama Tour and Travel ini memiliki beberapa strategi agar tetap bertahan. Nah, meskipun kemarin hasil wawancara saya menanyakan berapa sih presentase sebelum dan sesudah adanya pandemi ini. Sebelumnya itu 100% wisatawan itu datang, bahkan 1 bulan itu bisa mengantarkan 3-5 keberangkatan. Jadi namun setelah pandemi itu tidak bisa presentase per bulan, jadi mereka mempresentasinya itu selama adanya pandemi ini. Nah, itu hanya ada 20% wisatawan yang mampu mereka dapatkan selama pandemi ini. Nah, meskipun hanya 20%, namun mereka tetap bisa bertahan nih, tidak mengalami gulung tikar seperti travel-travel yang lain mungkin. Jadi Aswatama Tour and Travel ini itu ada memiliki sebuah inovasi tersendiri, yaitu mereka lebih mengutamakan turnya itu ke lokal tour. Jadi
Aswatama Tour and Travel ini merubah lagi paket-paket wisatanya. Jadi mereka mensurvei langsung nih ke lapangan apa sih di Banyuwangi ini yang menjadi daya tarik. Jadi mereka mensurvei lagi, merubah paket-paketnya lagi, jadi merubah menjadi lokal tour. Namun lokal tour di Aswatama Tour and Travel ini juga bisa juga memiliki ciri khas sendiri. Jadi mereka ada strategi tersendiri untuk menarik wisatawannya. Nah, lalu mereka juga bekerja sama dengan BPW luar kota. Nah, BPW luar kota ini itu domisilinya asli Banyuwangi, namun mereka mendirikan perusahaannya di luar kota. Nah, mereka itu memiliki grup dan mereka saling berkoordinasi dan saling memberikan informasi mengenai objek wisata yang masih tetap buka. Jadi BPW domisili mereka yang di Banyuwangi itu memiliki travel di luar kota. Nah, mereka itu saling membantu, saling mensupport dan juga saling berkoordinasi. Jadi jika ada wisatawan dari luar kota yang datang Banyuwangi, maka yang akan menghandle adalah travel yang ada di Aswatama Tour and Travel ini. Namun ketika ada wisatawan Banyuwangi yang ingin keluar kota, maka diserahkan ke BPW yang sudah ada MOU dengan Aswatama Tour and Travel ini. Jadi mereka saling menguatkan, mereka saling mensupport satu sama lain. Jadi adanya hubungan mutualisme ya, sama-sama menguntungkan. Jadi di saat seperti ini tuh memang sangat dibutuhkan adanya saling support ya. Jadi kalau kita berdiri sendiri, maka kerugian besar yang akan kita dapatkan. Jadi perlu adanya koordinasi juga. Kan kita juga pariwisata, apalagi tour and travel ini sangat sangat apa ya, sangat bergantung pada objek wisata. Jadi kita harus menguntungkan objek wisatanya juga. Objek wisata juga menguntungkan dari pihak tour and travel ini. Jadi harus tercipta simbiosis mutualisme. Nah, lalu yang kedua, merubah pemasaran dari grup tour menjadi road trip dan membuat paket wisata ke tempat luas dan terbuka. Nah, jadi di Aswatama Tour and Travel ini sudah tidak menggunakan armada seperti bus atau HIS, itu sudah tidak menggunakan itu karena mereka meyakini jika lebih mengubah menjadi road trip atau menggunakan armada yang kecil seperti mobil itu akan sangat sedikit wisatawan yang akan menikmati. Jadi wisatawan akan merasa aman, tour and travelnya juga akan merasa aman. Jadi mereka memikirkan kebijakan pemerintah juga yang adanya pembatasan wisatawan. Jadi mereka itu hanya melayani tour itu small group ya. Kalau dulu kan mereka besar-besaran mencari wisatawan nih dengan grup yang sangat banyak. Nah, saat ini mereka mengubah mindset bahwa pemasarannya lebih kepada small group saja. Jadi dan juga mereka lebih mengutamakan ke tempat yang luas dan terbuka karena diyakini tempat luas yang terbuka seperti ke gunung, ke pantai itu kan jika wisatawan ada peraturan pembatasan pengunjung, otomatis 2 meter satu pengunjung dengan pengunjung yang lain tidak akan itu pasti akan tertib. Jadi lebih memilih ke tempat luas dan terbuka. Mereka mengeksplor lagi nih tempat-tempat terbuka yang unik yang Banyuwangi punya. Jadi mereka tetap memasarkan setiap hari, tetap menggunakan media sosial mereka di Instagram, di WA. Jadi mereka tetap adanya promosi setiap hari, promosi gencar-gencaran. Jadi ini nih yang membuat mereka tidak gulung tikar di masa pandemi seperti ini. Lalu ada menggencarkan pemasaran di media sosial. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mereka menggunakan platform Instagram dan juga WhatsApp. Jadi diyakini di WhatsApp itu kan banyak nih teman-teman kita, teman dekat. Pastikan di masa pandemi ini bosan ya di rumah aja. Jadi mereka meyakini, mereka memposting paket-paket tour yang membuat
wisatawan ini tertarik untuk menggunakan jasa mereka. Jadi di saat wisatawan merasa bosan ini, mereka kayak memanfaatkan momen-momen itu untuk menjadi promosinya. Jadi di WhatsApp itu mereka sudah memiliki beberapa pelanggan, dan itu WhatsApp diyakini sama mereka bahwa promosi paling terbaik mereka yaitu di WhatsApp, karena di grup-grup penjual-penjual mereka bisa mendapatkan beberapa wisatawan seperti itu. Jadi pemasaran itu harus masih tetap dilakukan meskipun setiap harinya memang susah sekali untuk mendapatkan seorang wisatawan. Nah, lalu strategi apa sih untuk menghadapi travel online? Nah, yang pertama itu ada meningkatkan pelayanan. Kenapa sih harus meningkatkan pelayanan? Pelayanan lagi. Jadi memang kita kan tour and travel ini menjual jasa ya. Kalau jasa itu yang paling utama adalah pelayanannya. Jadi kalau pelayanannya baik, pasti wisatawan akan menimbulkan berpikir bahwa sudah baik di sini saja. Pasti mereka akan membuat omongan yang bagus kepada wisatawan yang lainnya, menilai penilaian yang baik. Itu juga menjadi berpikirnya masyarakat untuk menikmati tour and travel yang akan mereka gunakan. Jadi ketika pelayanan baik, pasti banyak wisatawan yang akan tertarik untuk menggunakan jasa dari tour and travel tersebut. Nah, Aswatama Tour and Travel ini sangat mengedepankan hospitality-nya, yaitu mereka sangat mengupgrade pelayanannya bagaimana. Jadi ada yang kurang, mereka misalkan ada yang kurang, mereka perbaiki. Jadi mereka memang menitikberatkan pada pelayanan ini. Nah, kalau travel online kan hanya mereka bekerja di balik layar, mereka tidak mengerti kondisi yang di lapangan yang sesungguhnya. Nah, sedangkan travel konvensional ini itu mereka tahu kondisi di lapangan ini gimana sih. Jadi mereka lebih tahu pelayanannya harus seperti apa untuk diberikan kepada seorang wisatawan. Nah, yang kedua, menciptakan konsistensi harga jual. Nah, ini juga menjadi salah satu unggulan yang ada di Aswatama Tour and Travel. Mengapa demikian? Karena banyak ya di penjualan online mereka untuk menarik wisatawan, mereka sampai menggunakan harga diskon, menurunkan harga besar-besaran. Nah, tapi di Aswatama Tour and Travel ini sangat menjaga konsistensi harga jualnya. Jadi mereka memiliki strategi sebelum adanya pandemi, memang mereka membuat harga itu sangat di bawah pasaran. Jadi ketika adanya pandemi, mereka tidak merubah harga sama sekali, tidak ada diskon, tidak ada diskon besar-besaran, tidak ada seperti itu. Jadi mereka tetap mempertahankan nilai jual yang mereka berikan sebelum adanya pandemi. Jadi mereka tidak mau nih menimbulkan kayak penilaian wisatawan kayak tidak konsisten. Jadi mereka sangat mengutamakan kekonsistenan itu. Mereka juga mengatakan bahwa jika adanya diskon, pasti wisatawan akan ramai pada saat itu. Nah, otomatis jika wisatawan ramai, harga dinaikkan lagi. Nah, itu akan menimbulkan dampak negatif bagi wisatawan. Wisatawan akan berpikir pasti menikmati jasa itu pada saat harga diskon saja. Nah, itu kan tidak terjadi tidak terjadi itu ya jangka panjang, menimbulkan jangka panjang. Jadi itu kan hanya jangka pendeknya. Nah, kalau di Aswatama Tour and Travel ini sangat mengedepankan jangka panjang. Jadi mereka berpikir nih, mereka tidak mengambil untung pada saat hari itu saja. Jadi mereka bagaimana caranya setiap hari itu konsisten. Jadi meskipun nggak untung banyak, tapi mereka konsisten seperti itu. Lalu yang ketiga, mencari peluang langsung di lapangan. Nah, mereka survei nih ke berbagai objek wisata yang ada di Banyuwangi. Mereka survei, mereka mencari apa sih yang unik hari ini, kayak seperti yang belum terekspos, mereka gali lagi, mereka eksplor lagi, mereka
mengubah lagi paket wisatanya. Jadi mereka benar-benar terjun langsung untuk melihat kondisi di lapangan. Jadi untuk misalnya ketika travel online kan mereka hanya melihat yang objek wisata yang mungkin memang ramai, memang banyak diminati. Namun kalau di Aswatama Tour and Travel ini mereka mencari nih, mulai dari mengeksplor wisata yang masih sedikit pengunjung dan itu memiliki keunikan sendiri untuk wisatawan kunjungi. Jadi mereka benar-benar turun langsung untuk mencari wisata-wisata yang memang sangat berpotensi untuk dipromosikan seperti itu. Nah, ini adalah paket-paket wisata yang ada di Aswatama Tour and Travel. Ada Jawa Timur, Malang, ada paket ke Malang, ada paket ke Bali, ada ke Singapura, ada ke Malaysia, ada juga ke Lombok. Nah, ini adalah legalitas perusahaan. Nah, pasti perusahaan itu sangat menjaga kelegalitasnya. Jadi mereka tidak merasa, wisatawan juga akan merasa mempercayai nih. Oh iya, sudah ada legalitasnya. Jadi sudah benar-benar undang-undangnya semuanya itu sudah benar-benar bisa dipercayai. Jadi kalau nggak ada legalitasnya, pasti kan wisatawan akan ragu nih, ngapain pakai travel yang nggak ada legalitasnya, nggak ada izinnya. Jadi mereka menimbulkan keraguan. Nah, kalau sudah ada legalitasnya, itu memiliki ciri khas sendiri atau bisa meyakinkan, lebih meyakinkan seorang wisatawan untuk memakai jasa dari perusahaan tersebut. Nah, ini adalah legalitas dari Aswatama Tour and Travel. Ini adalah dokumentasi saya waktu saya berkunjung ke Aswatama Tour and Travel. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.